Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Ferry Kurnia Putra. Di sini kita akan membahas kelanjutan dari persamaan trigonometri. Yang akan kita bahas kali ini adalah materi trigonometri analitik. Trigonometri analitik itu sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Yang kedua adalah rumus sudut rangkap pada trigonometri. Dan yang ketiga adalah transformasi rumus perkalian trigonometri pada rumus jumlah trigonometri. Dan yang terakhir adalah transformasi rumus jumlah trigonometri pada rumus perkalian trigonometri. Pada video ini, Bapak akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Oke, langsung saja. Kita fokus ke rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini Bapak akan mengilustrasikan jika kita dihadapkan dengan soal sin 30 derajat sama dengan, dan soal yang kedua sin 45 derajat sama dengan, dan soal yang ketiga sin 75 derajat sama dengan. Kita semua sudah dibekali dengan sudut-sudut istimewa. Jadi untuk memecahkan permasalahan pertama, kita hanya tinggal mengaplikasikan apa yang kita ketahui tentang sudut istimewa. Jadi sin 30 derajat dapat kita tuliskan sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Lalu, bagaimana dengan sudut 75 derajat? Oke, kita tahu bahwa sin 75 derajat dapat kita tuliskan dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Mengapa demikian? Karena kita akan mengarahkan sudut 75 derajat menjadi gabungan sudut istimewa, yaitu 45 derajat dan 35 derajat. Nah, dari ilustrasi di atas, dapat kita ketahui bahwa definisi dari rumus jumlah dan selisih dua sudut merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan nilai trigonometri dengan memanfaatkan nilai dari sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut yang telah kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana rumusnya, Bapak? Jadi, rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut secara sederhana disajikan menjadi 3 bentuk, yaitu sin A plus minus B sama dengan sin A cos plus minus cos A sin B. Begitu juga dengan cos dan tan. Lalu apa yang membedakan? Jadi jika pada sin, kita bisa melihat saat plus dia plus, saat minus dia minus. Hanya saja untuk sin, dikolaborasi sin cos cos sin. Sin A cos B dan cos A sin B. Sedangkan untuk cos, tandanya berbeda atau berlawanan. Jika pada ruas kiri dia plus, maka pada ruas kanan dia min. Saat di ruas kiri dia min, maka di ruas kanan dia plus. Serta penyusunannya juga terpisah, cos, cos, dan sin, sin. Untuk yang ketiga yaitu tan. Tandanya untuk pembilang dia sama, plus, plus, min, min. Sedangkan untuk penyebut berlawanan, yaitu plus min, min plus. Jadi, bagian atas atau pembilang penjumlahan atau selisih tan A tan B, sedangkan penyebutnya adalah 1 dikurangi atau ditambah perkalian tan A tan B. Dari sini, rumus ini dapat kita aplikasikan atau kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nilai trigonometri pada sudut yang tidak istimewa. Langsung saja ke contoh soal.
Dengan mengaplikasikan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan berikut, yaitu sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Sin 45 derajat ditambah 30 derajat dapat kita tuliskan dengan sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat, di mana A di sini adalah 45 derajat dan B adalah 30 derajat. Setelah itu kita harus mengingat nilai-nilai sudut istimewa, mulai dari sin 45, cos 30, cos 45, dan sin 30, sehingga dihasilkan nilai sebagai berikut. Kita operasikan secara aljabar, sehingga dapat disederhanakan menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Oke, itu untuk rumus jumlah pada sinus. Lalu bagaimana jika selisih? Jadi di sini Bapak mengambil contoh sin 60 derajat. Kita tetap menggunakan sin. Jadi sin 60 derajat bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama, 90 min 30 atau 30 plus 30. Karena kita akan mengaplikasikan rumus selisih, maka kita gunakan opsi yang pertama. Sin 90 min 30 derajat. Jadi, A adalah 90 dan B adalah 30. Karena di sini kita menggunakan selisih, maka tandanya juga selisih untuk sinus. Langsung kita ingat kembali nilai dari sudut istimewa. Kita operasikan aljabar biasa, sehingga dihasilkan nilai dari sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Hal ini sesuai pada tabel sudut istimewa, bahwa sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya untuk kosinus. Di sini ada soal cos 15 derajat. Bagaimana caranya agar kita tahu berapa sih nilai dari cos 15 derajat itu? Kita menggunakan rumus cos. Cos 15 derajat itu sama dengan cos 60 derajat dikurangi 45 derajat atau 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi kita harus tetap ingat, kita harus mengusahakan agar A dan B adalah nilai-nilai sudut yang kita tahu berapa nilai trigonometrinya. Contohnya 60 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Dia sudah diketahui pada sudut-sudut istimewa. Jadi, kita harus mengusahakan A dan B seperti itu. Kita gunakan 60 dan 45, boleh 45 dan 30, sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, sekarang kita aplikasikan rumusnya untuk cos. Dia terpisah cos-cos dan sin-sin, serta tandanya berkebalikan. Jika dia selisih, maka rumusnya adalah plus. Langsung kita gunakan atau aplikasikan nilai-nilai dari sudut istimewa. Secara aljabar kita sederhanakan, sehingga dihasilkan nilai dari cos 15 derajat adalah 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Lalu bagaimana untuk yang rumus jumlah pada cos? Nah, di sini ada cos 75 derajat, di mana dapat kita ubah menjadi cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Silahkan teman-teman coba sendiri untuk nilai cos 75 derajat menggunakan rumus jumlah kosinus. Sekarang kita lanjutkan untuk tan atau tangen. Di sini ada soal tangen 15 derajat. Kita ingat kembali rumusnya adalah tan A plus minus B sama dengan tan A plus minus tan B per 1 min plus tan A tan B.
Sama seperti cos tadi, 15 derajat dapat dihasilkan dari 60 dikurangi 45 atau 45 dikurangi 30. Kita gunakan 60 dikurangi 45 sesuai selera, sama seperti cos tadi. Langsung kita aplikasikan rumusnya untuk tan. Jika dia selisih, maka bagian pembilang menjadi selisih dan bagian penyebut perkalian tan ditambah 1. Kita ingat kembali nilai dari sudut istimewa. Untuk tan 60 derajat nilainya adalah akar 3. Untuk tan 45 derajat nilainya adalah 1. Maka dihasilkan akar 3 negatif 1 atau akar 3 min 1 dibagi 1 plus akar 3. Kita kalikan sekawan sehingga dihasilkan 2 akar 3 dikurangi 4 dibagi min 2. Sehingga di sini kita bisa menyederhanakan lagi menjadi 2 min akar 3. Oke, jadi nilai dari tan 15 derajat sama dengan 2 min akar 3. Silakan dicoba untuk nilai tan 75 derajat sama dengan tan 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke. Di sini ada soal yang sedikit berbeda modelnya. Sin 103 cos 47 plus sin 47 cos 103 derajat sama dengan. Oke, kita diminta untuk mencari nilai dari permasalahan trigonometri berikut. Bagaimana sih cara kita mengerjakan soal itu? Caranya, kita lihat ciri-ciri dari soalnya. Di sini ada sin cos, atau sin cos kosin dengan tanda positif. Maka di sini kita dapat tahu ciri-ciri ini hampir sama dengan rumus jumlah dua sudut pada sinus. Mari kita lihat kembali rumus jumlah sinus. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Oke, masih sedikit buram, mungkin kita tukar posisi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sin A cos B plus cos A sin B sama dengan sin A plus B, di mana A adalah 103 derajat dan B adalah 47 derajat. Di sini dapat dengan mudah kita tentukan penyelesaiannya. Sin 103 cos 47 ditambah sin 47 cos 103 sama dengan sin 103 ditambah 47. A-nya 103 dan B-nya 47. Lalu bagaimana? Kita tinggal menjumlahkan sudut tersebut menjadi sin 150 derajat. Nah, sin 150 derajat sama dengan sin 180 dikurangi 30. Kita ingat kembali materi pada persamaan trigonometri kemarin. Jadi, sin 180 min A sama dengan sin A. Maka sin 180 min 30 sama dengan sin 30. Dari sini kita tahu bahwa sin 30 pada sudut istimewa sama dengan setengah. Jadi nilai dari sin 103 cos 47 ditambah sin 47 cos 103 sama dengan setengah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan hubungi Bapak atau menuliskan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.